Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris. Nama saya Muhammad Haisal Al-Farizi. Nama saya Teguh Hidayat. Kami akan memaparkan tugas materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu tentang mengenal fungsi, elemen, dan struktur dari komponen komputer. Komponen komputer adalah bagian-bagian yang saling berhubungan dan memiliki peran khusus dalam menjalankan tugas komputasi. Komponen komputer terdiri dari berbagai bagian yang masing-masing memiliki fungsi dan struktur khusus. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi, elemen, dan struktur dari beberapa komponen pada komputer. Yang pertama yaitu prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama komputer yang berfungsi untuk mengolah data, mengolah instruksi dari perangkat lunak, melakukan perhitungan, dan menjalankan program. CPU merupakan otak dari komputer yang terletak di tengah motherboard. Selanjutnya, elemen yang pertama yaitu unit kendali atau control unit, yaitu mengarahkan operasi CPU dengan mengambil instruksi dari memori dan mengatur eksekusinya. Yang kedua yaitu unit aritmatika dan logika atau ALU, yaitu melakukan operasi matematis dan logis. Yang ketiga yaitu register, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses. Kemudian yaitu struktur, terdiri dari inti atau cores dan cache, yaitu L1, L2, dan L3, dan bus komunikasi. Selanjutnya nomor 2 yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan memori jangka pendek pada komputer atau laptop. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dibutuhkan prosesor untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Selanjutnya elemennya yaitu pertama chief memory, yaitu yang berisi sel memori yang menyimpan data dalam bentuk bit. Yang kedua bus memory, yaitu menghubungkan RAM dengan CPU dan perangkat lainnya. Selanjutnya struktur, yaitu terdiri dari modul memori yang dapat dipasang di slot motherboard. Nomor 3 ada hard disk drive, HDD atau solid state drive atau SSD. HDD ataupun SSD memiliki perbedaan dalam cara menyimpan data dan memiliki beberapa kelebihan masing-masing. Namun, fungsi utama dari SSD dan HDD tetap sama, yaitu untuk menyimpan data, aplikasi, dan file pribadi, serta menjalankan booting system. Elemen dari HDD yaitu ada piringan magnetik atau platters, yang berarti tempat penyimpanan data secara magnetis. Yang kedua ada kepala pembaca atau tulis, yang berguna untuk membaca dan menulis data pada piringan. Yang ketiga ada motor spindle untuk memutar piringan. Elemen SSD antara lain yang pertama ada NAND flash memory atau tempat penyimpanan data secara elektrik, dan controller SSD untuk mengolah data dan komunikasi dengan komputer. Struktur HDD terdiri dari piringan yang berputar dengan kepala pembaca atau tulis, sedangkan SSD terdiri dari chip dan memori flash. Nomor 4, motherboard.
Motherboard adalah papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai pusat kendali atau tulang punggung dalam sistem komputer. Motherboard menghubungkan semua komponen utama seperti komputer, CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan, sehingga komputer dapat bekerja secara maksimal. Elemen dari motherboard antara lain yang nomor 1 ada soket CPU atau tempat CPU dipasang, kemudian slot RAM atau tempat modul RAM dipasang, terus slot PCI atau PCIe atau tempat kartu ekspansi seperti kartu grafis dan kartu suara dipasang. Kemudian ada chipset yang berguna untuk mengelola komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Dan yang terakhir ada konektor atau port untuk perangkat eksternal seperti USB, audio, dan jaringan. Baik, komponen selanjutnya yaitu GPU, Graphic Processing Unit atau unit pemrosesan grafis. Merupakan sirkuit elektronik yang dapat melakukan perhitungan matematika dengan kecepatan tinggi. Fungsi GPU diantaranya adalah rendering grafis, machine learning, pengeditan video, analisis, dan simulasi atau pemodelan. Nah, pada GPU ini terdapat 3 bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada chip GPU atau prosesor khusus untuk grafis. Nah, fungsi GPU dalam definisinya merupakan chip yang dapat diprogram dan dispesialisasikan untuk keperluan display atau tampilan. GPU ini bertugas untuk melakukan render pada gambar, animasi, serta video yang akan ditampilkan pada layar laptop atau desktop. Selanjutnya ada memori VRAM atau memori khusus untuk menyimpan data grafis. Nah, memori VRAM atau disebut Video Random Access Memory adalah jenis memori khusus yang digunakan untuk menyimpan data gambar dan grafik pada kartu grafis atau unit pemrosesan grafis atau GPU. VRAM sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu menyimpan data gambar untuk tampilan komputer, mengelola data yang terkait dengan pemrosesan grafis dan video, membantu mengolah dan memuat data seperti saat bermain game. Bagian selanjutnya yaitu konektor video atau port untuk menghubungkan monitor. Struktur pada GPU yaitu kartu ekspansi yang dipasang di slot PCIe pada motherboard. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu Power Supply Unit atau PSU. PSU adalah komponen perangkat keras yang berfungsi untuk menyediakan dan mengatur daya listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik untuk memastikan kelancaran operasi. Nah, pada PSU sendiri terdapat 3 elemen, yaitu transformator, yaitu bagian yang mengubah tegangan listrik dari sumber listrik ke tingkat yang sesuai. Lalu ada kapasitor. Kapasitor ini adalah bagian yang menyimpan dan menyaring daya listrik. Lalu selanjutnya ada kabel dan konektor. Bagian ini yang menghubungkan PSU dengan motherboard ke perangkat lainnya. Untuk struktur pada power supply unit atau PSU berbentuk kotak dengan berbagai kabel yang mengalirkan daya ke komponen-komponen komputer lainnya. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.